Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta, yang telah menciptakan akal bagi manusia sehingga manusia bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana kebenaran yang mutlak absolut, mana kejahatan yang berbungkus kebaikan yang semu, palsu dan seterusnya. Salam sejahtera atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia mulia yang telah menguraikan segala aspek yang dibawa oleh para nabi yang berguna bagi kehidupan manusia pada masanya, masa yang sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan dinul Islam, keturunan Adam alaihissalam bisa menjalani hidup ini tanpa keraguan di dalam beragama. Tak ada keraguan, tak ada ambigu, tak ada samar-samar di dalam agama Islam, baik tentang konsep bertuhan maupun tentang konsep menyembah Tuhan dan konsep berhubungan dengan sesama makhluk. Islam tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya jelas, terukur dan terpercaya berdasarkan dengan kekuatan akal manusia. Sahabat-sahabat, rekan-rekan dimanapun berada, hari ini kembali kita berkumpul di Qomal yang kita cintai ini, tentunya untuk menguraikan isi Quran sekaitan dengan keyakinan atau kepercayaan atau agama di luar Islam. Untuk itu tentunya yang kita ajak diskusi adalah saudara-saudara kita di luar Islam. Jadi saudara saya yang Islam, Muslim, mohon untuk bersabar dulu. Biarkan teman-teman kita Muslim, non-Muslim maksud saya yang hadir di sini. Tunggu ya teman-teman ya. YouTube lagi error katanya, tunggu sabar. Silakan saudara non-Muslim ajukan permintaan naik di Qomal kita. Aman ya, YouTube aman ya teman-teman. Oke. Ada aja, gardu listriknya meledak. You bikin akun YouTube juga panjang kali namanya, kayak rel kereta api. Arkasa Badan Maulana. Sekalian aja tambahin rantang po pemingkon dong diobel kan de popo ketolok nambe nah, biar panjang sekalian ya kita. Aman kan ya? Oke, sip. Silakan teman-teman non-Muslim ajukan permintaan. Bahasan kita masih yang semalam,
biar teman-teman punya kesempatan untuk mencari, menggali materi, menyiapkan materi untuk hadir di sini. Assalamualaikum Bang Arif, makasih Bang Arif. Kita coba tag dulu teman-teman kita non muslim ya teman-teman ya. Mana tahu ada di antara mereka yang ingin berbagi ilmu, terutama mereka yang benar-benar paham terkait dengan kekristenan. Jadi bukan hanya modal ya lahir sebagai Kristen lalu melakukan aktivitas sebagai seorang Kristiani, tapi mereka nggak paham tentang isi kitab. Ada beberapa yang kita jumpai seperti itu. Mereka tidak ngerti tentang isi kitab mereka sendiri. Jadi hanya berlandaskan imani saja, ikuti saja apa yang orang tua instruksikan, itu aja yang diikutin. Mereka tak paham sebenarnya bahwa setiap jengkal pekerjaan atau perbuatan di dalam beragama yang mereka lakukan, agama yang mereka anut, itu justru bertentangan dengan Tuhan yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Kitalah yang menerangkan kepada mereka, kita yang menjelaskan kepada mereka, kita yang mengurai apa yang ada di dalam kitab mereka, lalu mereka juga yang kemudian menolak isi dari kitab mereka sendiri. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, kembali kita mengajak teman-teman kita yang menguasai tapinya, paling bisa yang menguasai, yang paling ngerti, yang paling paham terkait dengan isi dari Bible yang mereka imani sebagai firman Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Lampung hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslim sekali lagi diminta dengan hormat untuk dibawa aja siaga 1, siapkan oksigen, obat cacing, Kalpanax. Mana tahu ada oten yang tiba-tiba aja kesurupan, langsung aja kasih Kalpanax, campur air kelapa, habis itu diminumkan. Mudah-mudahan bisa mereka siuman kembali kepada jalan yang benar, kan gitu. Siaga 1 aja teman-teman dibawa, jangan kemana-mana. Ini saya tag semua teman-teman Kristen satu-satu, semoga mereka bisa hadir. Tunggu ya, sabar. Assalamualaikum brothers. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam brother. Ya, apa ini? Dari mana abang? Pintar ke bahasa Bugis? Turun. No, ini kasih. Cipur ge. Ini teman-teman kita yang seperti itu. Dari mana itu mereka ya? India ya teman-teman ya? Dari India. Halo, selamat siang. Halo. Oh, Bugis. Sorry bang, kepencet bang. Oke, siap, 86. Oh, Bugis India. Oh, baru tahu aku.
Halo. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Tante Andi. Apa kabar? Halo. Alhamdulillah. Halo, selamat siang. Halo. Brother, no skip, please. I am Muslim, Alhamdulillah. I am Muslim. One interview, please. One. I am from Pakistan. Big family, TikTok job. Only in one job, bro. My family 7 member. May TikTok dancer. Only in one dancer, please. I help you may dance. Please. I am Muslim, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. silakan joget dulu, Bang. Mau joget atau apa? You Indonesia? Yes, I'm from Indonesia. I'm Wow, sorry, wow. I cannot speak English. Okay, Indonesia, good country. Muslim, all Muslim Indonesia. Thank you, my brother. No skip, please. I give to you people. Muslim mereka di Islam bicara Inggris. Sengaja lu pamer-pamer lu bisa bahasa Inggris. Dewi Singh sih. Betul, betul. Keluarga saya orang Inggris banyak. Betul. Tapi tasnya Ji dari Inggris. Ayo teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ini udah banyak yang aku kirim permintaan kepada teman-teman kita non-muslim, tapi masih juga tidak digubris. Artinya mereka mengalami trauma yang mendalam kayaknya. Trauma yang mendalam karena melihat beberapa dari pendeta mereka yang mungkin trauma berat. Trauma berat terkait dengan apa yang mereka saksikan selama ini. Kita diskusi dengan para pendeta atau tokoh-tokoh agama mereka. Seperti Pak Leo semalam, mereka harus nanggung malu ya ketika kita membahas tentang apa semalam teman-teman, kita bahas apa itu? Oh, konsep hidup kekal. Konsep hidup kekal yang Yesus ajarkan, hidup kekal menurut Yesus. Dan ternyata Pak Pendeta Leo tidak sanggup, akhirnya dia kabur duluan. Lalu curhat di komalnya sendiri. Halo, selamat siang. Halo Bang. Curhat di komalnya teman-teman. Dan ya saya tidak sempat melihat sih, tapi yang pastinya pasti menyalah-nyalahkan Bang Suma gitu. Iya. Ayo absen love orange. Go populer, tap layar, share dan posting ulang. Mantap kali. Wah, Bang Arif luar biasa. Ada Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Juma, waktu Siap. Leo itu kembali ke komalnya, bukan Iya. dia bicara menyalahkan Bang Juma, Tapi dia menyalahkan keluarganya satu. Dia menyalahkan dirinya sendiri.
Iya. Itu dulu waktu saya zaman usia sekolah, kenapa saya nggak disekolahin baik-baik gitu loh. Di situ dia penyesalannya. Akhirnya Iya, setelah iya. dikasih data KPR 236 ya, Iya betul. nah sama Roma 14:9, di situ Iya. dia menyesali dirinya sendiri. Masya Di situ dia Allah. penyesalannya. Makasih Bang Juma, lanjut lagi saya. Oh, kena. Iya, Cuma iya. gimana? Jadi, Iya, gimana? Buka kameranya, Bung. Kita diskusi buka kita bikin kamera. forum. Jadi kita bikin forum. Ini sudah forum ini. Ini sudah Oke, saya nyalakan forum. kamera saya, tapi tetap Boleh. Boleh. Silakan. Silakan, Bang, silakan. Buka kamera, silakan. Kita diskusi tema ini, kebangkitan sama dengan penyesatan. Silakan buka kameranya. Halo, selamat siang, Saudara Randy. Halo. Saudara Musa, silakan minta permintaan lagi. Kita diskusi. Gak usah sungkan. Gak usah takut. Oke. Ajukan permintaan kembali Saudara Musa. Jangan malu-malu, Bang. Tapi buka kamera gitu ya. Nggak usah tantang-tantang gimana kali gitu, santai aja. Sesama anak bangsa, santai aja. Kita rajut diskusi dengan baik untuk menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Silakan aja. Gak usah ngamuk, marah-marah gitu, gak usah. Santai, relax. Kenapa dia pergi ya? Halo, selamat siang. Mereka kelihatannya memang sengaja menghindari Komal ini, senior-senior mereka gitu ya. Ya itu tadi, materi apapun yang kita sajikan pasti mereka keteteran gitu. Keteteran untuk menjelaskan iman mereka. Ya seperti yang saya bahasakan, mereka hanya terlanjur Kristen. Mereka tidak melalui proses belajar. Dan kalaupun mereka ada yang terlibat di dunia apologet, teman-teman sekalian, rupa-rupanya ya mereka mereka nggak mau kembali dari titik awal untuk mengkaji gitu. Mereka malah menyombongkan diri. Halo, selamat siang. Halo. Halo, semangat siang. Semangat siang. Ya, dari Katolik Protestan, Abang. Masa abangmu aku kenal, aduh. Dinda ini gimana? Ini lupa dia sama abangnya. Tuh. Silakan buka kameranya, silakan. Oke, kau buka kamera, kau buka masker ya. Itu aja lagi terus penyakitmu. Dinda. Kenapa pakai masker terus? Selamat siang, Saudara Arematia, selamat siang. Halo, selamat siang. selamat siang.
Selamat siang. Assalamualaikum bang. Bang izin 2 menit jangan diturunkan saya bang. Saya muslim. Iya, silakan. Ada yang mau saya sampaikan bang. Oke. Izin bang. Ini saya pikir ini sangat penting penjelasan dari abang. Ada seorang apologet Islam, apologet Islam. Dia itu berasal dari Aceh. Dia mengatakan begini. Tuhan saya dengan Tuhan Pendi Israel itu satu. Itu menjadi sebuah fenomena itu sekarang. Ya ini saya tanyakan, apakah ini dibenarkan dalam segi akidah, bang? Ini perlu penjelasan abang biar teman-teman muslim tidak tersesat gitu, bang. Maksudnya gimana bang? Ada apa tadi? Nah, dia begini. Dia mengaku dan dia pernah membuka komal membahas tentang Islam dan Kristen. Dia orang Aceh dan mengaku sebagai apologet Islam. Nah, di dalam komal dia pernah menyampaikan begini. Tuhan saya dengan Tuhan Effendi dan Abi Andika itu yang dari Aceh Murtadi itu satu katanya. Nah, kalau kita alihkan bahasa, mereka bertuhan yang sama, kan gitu bang. Kalau pemaknaan saya. Nah, ini saya tanyakan ke abang, biar jadi edukasi untuk kita semua. Apakah pernyataan tersebut tersesat secara akidah atau tidak, bang? Nah, demikian bang, itu saja pendapat dari saya, bang. Izin bang. Iya, baik. Tergantung dari sudut pandangnya sih. Tapi kalau dia mengatakan itu di ruang publik, itu sesat. Tapi kalau dia membahasnya di internal kita, itu perlu penjelasan yang matang. Karena kan Al-Quran mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ya, yang diterangkan di sini kan orang-orang zalim yang menganggap bahwa Tuhan itu 3. Allah adalah salah satu dari 3. Berarti kalau kita lihat dalam ilmu mantik, orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3 kan mereka juga kena, termasuk Pendi Aceh. Dia kan menganggap bahwa yang mereka sebut Bapak itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa kan. Berarti rujukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau di internal kita bisa menjelaskan seperti itu, bisa, karena yang mereka katakan Bapak kan ada dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan dan orang-orang Nasrani juga mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Berarti mereka masuk dalam kategori musyrik, menduakan Allah dengan utusannya. Makanya Allah bertanya kepada Nabi Isa, anta qulta linnas tahizuni, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Itu maksudnya ke sana. Tapi ini tidak bisa kita mengatakan di depan orang-orang Kristen bahwa Tuhan kita sama. Enggak, karena pada prinsipnya Tuhan kita berbeda. Mereka menuhankan makhluk yang keluar dari kuburan yang mereka sebut Kristus. Seperti itu bang. Jadi kesimpulannya, apakah Tuhan kita sama dengan Tuhannya orang Kristen? Dengan Tuhannya orang Kristen. Kalau kita berbicara dalam ilmu tauhid, alam semesta ini hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Berarti Tuhan seluruh alam semesta cuma satu yang kita sembah. Hanya saja mereka menyembah makhluk Tuhan. Gitu. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita diskusi. Santai aja, santai. Buka kamera. Nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah stres, depresi berat, santai aja. Dalam kenal Bang Zuma, saya ingin bertanya, adakah ayat Yasin itu adalah ayat Yasin, ya dia wa bulan? Ini dari agama mana? Saja. Saya daripada agama Bahai. Agama apa? Bahaulah, Bahai.
Agamanya apa? Islam, Kristen, Katolik, Bahai. Bahai. Tidak ada manusia yang tahu takwil daripada ayat mutasyabihat Yasin. Anda kayaknya muridnya Edis. Tidak, bukan. Saya ingin bertanya saja, bukan murid. Oh, kalau bulan itu tidak ada bahasa Quran bulan artinya sin, nggak ada tuh. Ya, Dan bukan untuk ya, wahai. enggak, bukan. Dalam ayat Bukan itu ya? tidak berarti ya, enggak. Sin juga bukan bahasa yang berarti bulan. Dari mana kaidahnya sin adalah bulan? Tapi kenapa umat Islam kalau ada perayaan Aidilfitri semua mesti mengikuti anak bulan? Ya, Dan lambang Islam pun bulan juga. ya, karena penghitungan waktu itu dilihat dari bulan dan matahari. Itu sederhana. Ya, baik. Kalau kita lihat di menara masjid ada bulan bintang, ya sekarang udah mulai berkurang karena itu hanya simbol aja, simbol agama langit, Sudah tak pakai lagi lah. simbol agama langit. Itu kalau dikatakan apa yang ada di atas menara rumah ibadah dianggap sebagai sembahan, bahaya. Di Makassar ini banyak gereja yang menaranya atasnya ayam jantan. Apakah mereka penyembah ayam? Kan bukan, gitu. Ayam jantan ya. Oke, Oke, Bung. terima kasih Bang Zuma. Iya, sama-sama. Silakan teman-teman non-muslim ajukan lagi permintaan. Kita diskusi baik-baik, jangan tantrum, emosian. Bertanya aja, bertanya tentang apa itu yang menjadi tema kita hari ini. Silakan bertanya, saya uraikan, saya jelaskan. Kan gitu ya. Gak usah takut, gak usah nggak pede. Suruh buka kamera, buka aja kameranya, gak apa-apa. Gitu teman-teman. Yang muslim untuk ditahan dulu, jangan dulu naik. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dari mana Ibu? Protestan loh. Oh iya, silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Silakan Bu. Oh, Mak main motor ya? tunggu dulu aku lagi live ini. Dari Protestan. Iya. Teman-teman sudah baca dalilnya enggak yang saya maksud tema ini? Di Matius 27 nomor 62 sampai 66. Baca enggak? Sudah baca enggak dalil kitab tersebut? Itu saya lihat seram kali, Bah. Seram aku lihatnya. Ini kalau nggak disadari oleh teman-teman kita non-muslim ini bahaya ini. Mereka mimpi masuk surga, tapi ternyata hanya halusinasi. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Abang.
Iya, saya non muslim. Saya muslim tapi saya pilih Ahok nanti menjadi RI 1 ya, karena jujur, cerdas dan tegas. Oke, terima kasih. Tadi itu bang, keceplosan bilang. Karena tidak mungkin muslim milih kafir jadi Muslim, saya pemimpin. muslim, tapi saya minta orang yang jujur, tegas, cerdas. Enggak mungkin. Coba tanya Ahok. Ahok, Tuhanmu Tuhan manusia atau bukan? Pasti bohong dia. Pasti bohong, nggak mungkin dia jujur. Jujur. Yang Coba tanya Ahok, yang lahir yang bernama Yesus itu manusia ciptaan Tuhan atau Tuhan? Pasti dia bohong. Kalau hal keyakinan saja berbohong, dusta, gimana mau jadi yang lain bisa jujur? Dungu, koplak. Tuhan aja mereka bisa bohongi, apalagi kita. Orang gila. Hanya orang gila yang memilih pemimpin yang gila. Tanya dia coba tentang keyakinannya. Yang Anda sebut Yesus itu ciptaan Tuhan atau Tuhan? Oh, pasti udah mulai itu muncul tuh. Gimana mau jadi pemimpin? Siluman babi main HP. Siluman babi main HP. Udah canggih sekarang, babi pun sudah bisa pegang HP kan ya? Orang pembohong gitu mau dijadikan 01 RI. Pret. Suruh di laut apa Samudra Pasifik Atlantik jadi presiden, jangan di Indonesia. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Kalau ada kambing yang bisa jadi 01, kambing nih, kambing disandingkan dengan penyembah penciptaan, mari kita pilih kambing. Gak ada itu cerita mau dipimpin sama penyembah makhluk kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya, Ustaz? Boleh saya bertanya, Ustaz? Salah komal kayaknya abang ini. Abang salah komal, cari komal Ustaz. Saya bukan Ustaz. Saya apologet. Belajar lagi. Bedakan antara apologet Islam dengan Ustaz. Itu akibat kalau jarang sholat, jarang wudhu, otak terkadang gak sinkron dengan mulut. Belajar lagi bang, belajar pisahkan mana Ustadz, mana apologet Islam, gitu. Kurangi akan dedak biar otak bisa berfungsi. Siang. Halo. Itu kan terlalu cicak menetas main HP, main serobot aja kan. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, kita dialog, kita diskusi. Karena kalau tidak maka ada yang gemetaran tangannya pingin naik ke atas, ada yang mulutnya ingin tampil di atas gitu loh. Sok paten, sok cantik, siap itu dia akan pamer ke orang-orang. Oh tadi aku ini loh, Bang Suma naikkan aku loh. Matamu, kau nipu aku pikir kau oten, makanya kau naik ke sini. Kalau aku tahu kau muslim, aku blokirnya kau. Silakan teman-temanku non muslim ajukan permintaan. Kita diskusi tema kebangkitan sama dengan penyesatan sesuai dengan pemahaman imam-imam Yahudi, imam-imam kepala dan juga orang Farisi.
Kalau kita membaca dalil Matius 27 di data 62 sampai data 66, di situ sangat luar biasa ya. Itu mengguncang orang-orang yang punya akal. Orang yang punya akal itu pasti terguncang membaca data itu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Sumaku. Waalaikumsalam. Iya, saya pendukungmu Bang. Ya, saya selalu melihat Abang tiap malam, tiap siap. Bagus tuh Palek. Kalau selalu Jaki lihat berarti mengerti Jaki bosku. Komal ini spesial untuk orang Oten yang naik. Jangan minta dulu naik baru kita perkenalkan diri ya Pak. Di sini ada 5.000 orang setiap malam juga nonton, tapi tidak naik. Dibilang setiap malam kak nonton ki, ndak jina begitu. Masa mau dilapor? Kalau begitu WA mi juga Igun Ipan Gunawan, sampaikan ke dia, Igun, setiap malam kak nonton ki. Apa bang manfaatnya begitu kan tak ada. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Juma. Siang juga abang. Silakan, dari gereja mana? Muslim Bang. Kenapa lagi ini? Kenapa ki mau ki setor kambing? Idul Kurban masih lama tahun depan. Jangan ki dulu setor kambing. Ini makanya teman-teman Oten cepat naik nih di Lombok nanti nih, banyak muslim yang gemetar mau naik di atas nih. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Juma. Siang juga Bang. Dari gereja mana Abang ini? Dari gereja Gemim Bang. Hah? Gemim. Gereja Gemim? Ya. Apa itu? Pantai Costa. Oh iya betul. Silakan dibuka kameranya Bang, kita diskusi. Nah, saya hanya mau nanya begini Bang. Bisa enggak saya bertanya? Boleh, tapi buka kamera dulu kan gitu. Ya, saya kan Kristen, istri saya itu Muslim. Pas tiba-tiba udah hamil di luar nikah gitu. Tapi ya secara adat sih sah. Itu kalau menurut Bang Juma, itu kalau suatu saat anaknya nanti dijadikan Islam, itu gimana pandangan agama Islam mengenai anak itu? Sedangkan suami istri ini belum sah secara agama. Tolong ya, pencerahannya Bang Juma. Anaknya fitrah Bang, anaknya itu suci. Tidak ada dosa bagi anak ini, bersih beliau. Jadi cuman kalau yang dia dijadikan agama Islam gimana? Pas dia lahir langsung diislamkan. Iya. Diislamkan. Iya, karena pada prinsipnya semua bayi lahir itu dalam keadaan Muslim. Nanti orang tuanya lah yang membuatnya menjadi beragama di luar Muslim itu. Gitu Bang. Kenapa nggak nikah secara Islam aja Bang? Ya insya Allah Bang, insya Allah. Iya. Saya hanya mau nanya itu. Berarti sah ya secara agama itu sah ya? Anaknya bukan haram, bukan najis anaknya. Ya najis itu maaf kita orang tuanya yang melakukan maksiat itu. Anak kita tetap suci gitu Bang. Nah, cuman kan nanti kasihan masa depannya kalau dia udah mengerti, teman-temannya tanya, bapakmu kok beda agama gitu. Ya. Nah, di Islam maupun di Kristen kan beda agama itu kan zina jatuhnya. Islam juga. Kasihan anak-anak kita. Jadi alangkah baiknya ya disahkan aja nikah Muslim Abang. Oke, siap. Berarti sah secara agama ya? Anaknya itu sebenarnya tidak sah.
anak ini kenapa tidak melalui pintu pernikahan. Tapi kalau ditanya apakah anak itu anak haram, anaknya yang haram, enggak, orang tuanya perbuatannya yang haram gitu. Oh ya, kalau berarti kalau udah masuk Islam semua, berarti udah aman lah Pak, Bang? Aman, silakan. Insya Allah Bang Suma. Makasih Bang Suma ya. Saya Oke, makasih. Makasih Bang, makasih. Waalaikum, silakan. Kita doakan semoga dilembutkan hatinya untuk masuk Islam sehingga keluarganya bisa menjadi keluarga yang muslimah. Iya, ada mal lagi. Iya, Ampoleng. Apa kabar? Baik. Iya. Coba bacakan dulu Matius 27. Boleh kita bacakan Matius 27? Boleh ya? Halo? Matius 27 boleh dibaca? Buka kameranya, habis itu baca Matius 27. Masolang generasi. Halo? Matius berapa? Iya, kenapa terjeda? Buka kamera dulu, buka kamera, habis itu buka Bible. Masih awam aku nih. Itu terus masih awam aku nih. Tapi babi dimakan terus. Buka kamera. Halo. Kenapa begitu? Jangan pakai stiker, jangan pakai stiker. Jangan pakai stiker. Jangan pakai, nanti turun. Moderator turunkan nanti. Matius 27. Buka kameranya, tapi jangan pakai begitu. Santai aja. Buka kameranya. Di atap ini, di atap. Hah? Di atap. Di atap. Aku di atap nih. Apa dibikin di atap rumah? Baring-baring. Apa? Kalau Mbak kadek kutiroi. Oh ya sudah. Nah, turun dulu. Oh, di atas atap baring-baring. Mana ceritanya? Baring di atas atap itu kayak mana? Jerry Bulolo, naiklah sini. Takutan ini orang. Jerry Bulolo takut ya. Allahu Akbar. Nggak berani dia teman-teman. Ya sudahlah bro, kalau anda nggak sanggup. Takutan teman-teman, mereka takut kali bah. Wih, kenapa bisa begitu ya? Katanya anak-anak Tuhan, tapi kok penakut.
teman-teman, saya dengar-dengar ini, dengar-dengar siapa? Halo, selamat siang, Agatha. Buka kamera. Teman-teman, dengar-dengar anak bata itu udah, iya, udah live dia. Iya, udah keluar, udah pernah live nggak sekarang tuh? Oh, berarti aku diblokir, teman-teman. Iya, berarti aku diblokir sama dia kalau gitu. Wah, baguslah. Pak Leo juga lagi live ini. Pak Leonya live. Tapi kayaknya dia trauma berat ini. Pak Leonya trauma kayaknya. Tadi malam dengar-dengar dia bilang nanti besok, katanya gitu. Nah, kita lihat apakah iya, benar nggak hari ini dia mau nerima kita gitu kan ya? Atau cuman cara dia aja ngeles dari kita. Ditolak juga, teman-teman. Masih curhat kayaknya dia ya. Dari tadi malam masih panjang curhatannya sampai sekarang gitu ya. Oh walah. Dia nggak mau, teman-teman, nggak apa-apa. Kita naikkan yang lain. Guru kita ini. Halo, assalamualaikum, akhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Siap. Baik. Kaitannya dengan apa, Bang Julius, saya kan ngirim WA, tapi centang satu, mungkin belum aktif. Kalau habis ini mohon dibaca WA-nya Gurunda. Nanti Baik, saya sambung lagi lewat WA ya. Baik, akhi, baik. Turun ya. Thank you, Terima Gurunda. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gurunda dari Jawa Timur. Siap. Iya bang. Gimana? Aku mau bernarasi ke tema, nggak apa-apa Gurunda. Maksudnya? Tidak, mau bernarasi ke tema nggak apa-apa, Nona. Saran saya buka komal, abang, buka komal. Habis itu ambil tema ini, bahas di sana. Jangan bikin naik tensi. Udah tahu hotelnya nggak ada, situ pula yang mau datang sini. Orang-orang di bawah, teman-teman, mereka udah paham tema kita ini, nggak perlu dijelaskan. Kalau internal kita yang mau menjelaskan, kita semua udah paham. Kalau mau sih, saran saya ambil tema ini, buka komal, ajak ibu-ibu dasteran di sana bahas. Jangan pula kita yang bahas sesama muslim. Begitu saudaraku. Ini kita sedang cari teman-teman kita non muslim gitu. Jadi maafkan saya, moderator diturunkan karena itu tadi. Yang kita tunggu Oten gitu. Abang pula yang muncul, mau lagi menjelaskan.
Maksudnya apa itu teman-teman? Buka komal aja Bung, nanti teman-teman kita non muslim naik. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke. Dari Kristen. Kenapa pakai masker terus? Nggak bisa dibuka maskernya? Nggak bisa, udah lengket dari lahir. Silakan buka kameranya. Silakan. Kabur kan, nggak kuat. Mentalnya masih mental saringan tahu. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Bang. Iya, dari gereja. Aku buka kameranya, kita diskusi. Rajin baca Bible abang? Enggak juga sih, pemahaman aja. Oh, oke. Ada yang mau ditanggapi dengan tema saya, silakan. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya itu supaya orang Kristen ini tidak lagi menggunakan istilah-istilah Islam untuk nipu umat Islam. Agar Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya buku dari Barat itu disebutnya Alkitab, itu kan penipuan. Ketika ada sesuatu yang bungkusnya berbeda, isinya berbeda, itu penipuan, itu penyesatan gitu. Oh gitu. Di ajaran abang itu emang harus menjatuhkan sesama manusia begitu ya? Atau gimana? Kok menjatuhkan? Ya sekarang kalau kita balikin aja bang, dibalikin ke gimana? Abang rasanya gimana? Kalau dibalikin judulnya tapi diganti teksnya kayak abang gitu. Oh, nggak mungkin itu bisa terjadi karena agama saya yang lurus-lurus aja, nggak ada tipuan-tipuan di agama saya. Nggak sama seperti di agama Anda. Buku ditulis di sampul luarnya Alkitab, isi dalamnya surat-surat orang gitu. Itu penipuan bang. Semisal ada sebuah kotak tertulis di luarnya tertulis bahwa ini pisang, begitu dibuka ternyata isinya pelek sepeda. Itu penipuan namanya. Jadi penipuan. Jadi ajaran bacaan di abang itu lebih jelas ya. Di Islam itu nggak ada kebohongan. Nggak ada kebohongan, tapi kok sifatnya itu nggak sesuai dengan ajaran ya? Berarti oknum kalau itu, karena ajarannya tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kalau agama Anda memang agamanya yang mengajarkan dusta, bohong, penipu gitu loh. Itu bedanya itu di situ. Itu perasaan Anda aja mungkin. Oh enggak dong. Coba kita urai. Kenapa bisa buku dari Barat itu disebut Alkitab di Indonesia? Sebenarnya gini ya bang, aku juga terlalu. Di situ dulu. Saya pertanggungjawabkan bahasa saya gitu loh. Bahwa agama, kenapa harus ada komal-komal seperti ini? Supaya anak bangsa terhindar dari ajaran tipuan, kan gitu. Ajaran tipuan? Iya, tadi kan udah aku bilang ada sebuah box isinya tertulis di depannya isi pisang. Artinya kotak ini isi pisang. Begitu dibuka ternyata isinya sendal jepit. Oh gitu. Berarti yang membuat kotak ini adalah penipu, ingin nipu orang gitu. Terus gitu. Terus ngapain di Indonesia ini berbagai macam agama tuh ada? Kenapa nggak Islam aja kalau gitu? Ya harusnya. Tapi kan Anda harus tahu bahwa sebelum Indonesia merdeka kan penjajah pernah mengobok-obok Nusantara.
Penjajah itulah yang datang ke Nusantara mengajarkan agama saudara, kan gitu. Begitu, itu pandangan abang aja mungkin. Oh, itu bukan pandangan, itu sejarah yang tertulis dengan tinta darah. Itu sejarah itu. Itu sejarah. Portugis dan Belanda yang mengajarkan agama Anda itu masuk ke Nusantara, itu nggak bisa dipungkiri. Enggak, tapi aku gimana ya, mau diskusi kayak gimana pun sama aja, itu nggak ada jalan keluarnya bang. Iya memang nggak ada. Gitu. Iya, paling tidak orang bisa menilai bahwa ternyata ini ajaran setan, ini ajaran Tuhan, kan begitu. Justru supaya anak bangsa itu bisa melihat, oh ini yang bertopengkan kasih tapi isinya ternyata neraka, kan gitu. Oh gitu. Gitu, itu tujuannya. Berarti darah aku sama darah abang kita berbeda dong. Darah aku beda, darah abang beda berarti. Oh pasti, darah saya tidak ada unsur babi di dalamnya. Beda dengan Anda. Gitu. Beda. Ini beda juga ya. Warna kita. Di dalam beda ya. Saya darah biru, Anda darah darah biru. Iya, itu. Kalau darah biru agak mirip dikit lah. Enggak dong. Darah biru itu darah keturunan para pahlawan. Kalau udah coba aku lihat dong, coba mana? Coba gores sedikit dan tangannya aku lihat ada darahnya. Enggak paham juga ternyata ya. Kalau agama saya itu paham bang. Paham aku. Ya udah, kalau udah paham. Itu kadang-kadang gini nih bang. Yang pasti di dalam tubuh Anda itu mengalir darah babi, kan gitu. Itu udah pasti, itu nggak bisa dipungkiri. Makanya karakternya seperti karakter babi gitu. Oh gitu. Iya, babi itu kan seruduk, kerjanya itu seruduk sana, seruduk sini. Ya, ibaratnya Yahudi diambil, Tuhannya Yahudi diambil, masuk ke Indonesia Tuhannya Islam juga diambil. Nah, itulah karakter babi. Punya orang, punya dia juga gitu. Itu karakter babi gitu. Oh gitu ya. Padahal kalau disebut hewan haram itu kan dosa ya. Masa pura-pura nggak tahu? Karakter babi itu kan kayak gitu ya. Punyanya orang, punyanya juga. Bahkan itu karakter babi gitu. Punya orang diambil semua tuh, dipikir punya dia, kan gitu. Bang. Gimana bisa masuk ke tema? Kamu dewasa, cuman otak kamu terlalu kecil. Bisa masuk ke tema? Bisa masuk aja, cuman masalahnya tema kamu itu nggak sesuai konsep sebenarnya. Itu pandangan kamu sendiri. Itu kan ada tertulis di dalam kitab saudara, kan gitu. Yesus mengatakan bahwa Matius 12 38 sampai 40. Yesus mengatakan bahwa kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk orang-orang jahat. Oh, itu Anda udah baca itu? Udah dong, Bang Suma itu. Ya iyalah. Wah, aku senang kalau gitu. Abang udah baca Alkitabku, aku belum pernah baca Al-Quran, Bang. Wah, itu dia. Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Kalau orang nggak berakal nggak bisa baca Quran. Saya baca kitabmu itu seperti saya baca koran, banyak buku, kayak gitu ya. Nah, cuman masalahnya sekarang ini adalah Kristen tampil sok paten untuk menipu orang-orang agar menjadi pengikut agama mereka, tapi ternyata produk yang mereka jual itu produk gagal. Ternyata contoh lagi produk gagal. Ternyata ketika Kristen mengatakan tak ada jalan keselamatan selain masuk menjadi Kristen Kristus, rupa-rupanya kebangkitan yang dijual itu adalah tanda untuk orang-orang jahat bangkit dari kubur itu. Dalilnya jelas. Nah, setelah saya membaca lagi tuh, saya baca lagi Yohanes 11, 45 dan seterusnya, ternyata salib itu karya setan. Bagaimana? Gimana produk begini kalau tidak diurai bisa nipu banyak orang gitu loh. Iya, kok bisa ditipu sebanyak itu Bang ya? Makanya jadi memang pintar, dan ternyata setelah saya lihat, orang beragama seperti agama Anda itu karena dibawa tekanan tadinya. Bukan kebalikan, makanya Anda meninggi-ninggi
di bawah tekanan gitu loh. Jadi pertama dulu menjajah, setelah orang di bawah tekanan, kelaparan, haus, ketakutan, wasas, baru datang misionaris nawarkan untuk masuk ke agamanya. Ternyata begitu polanya. Kayak ada bencana misalnya kan ya, orang lagi ketakutan, kelaparan, datang tuh orang-orang seperti Anda tuh tawarin agama kayak gitu tuh. Nyembah makhluk yang keluar dari kubur tuh. Aduh, naif kali agama saudara ini. Naif kali, naif. Agama gitu banget. Perjanjian lama Tuhannya Yahudi, perjanjian baru Tuhannya Islam. Kapan dewanya dijual? Kenapa nggak jual dewanya aja? Kenapa harus Tuhannya agama lain yang dipakai, kan begitu? Iya ya, untung aku justru aku tuh bangga sama ajaranku, Bang. Oh pasti, iblis Iya, itu kenapa? senang dia. Iblis itu Iya, bangga kenapa? kali jadi penghuni neraka. Oh bangga kali Iya, iblisnya. bangga. Iblisnya Iya, aku busung bangga. dada dia. Aku senang, aku bangga. Yang penting aku bisa nyesatin manusia. Iblis itu gitu memang karakternya. Iya, aku bangga kali karena aku bisa menguasai musuhku yang selalu menjatuhkan. Musuh itu cuma di mulut, itu cuma di mulut, itu cuma di mulut doang. Itulah cara iblis itu begitu. Coba kalau gitu. misalnya kalian masih menjajah, habis itu Anda mau jualan, kasihilah musuhmu. Nenek IR, pasti kau malu, karena yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan selama kurang lebih 350 tahun orang-orang yang seagama dengan Anda. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda agama kasih yang meledakkan bom di daerah Sulawesi, yang menghancurkan orang-orang di Sulawesi selama 350 tahun, di Jawa, di seluruh Indonesia, itu adalah orang yang berkarakter, beragama samamu. Sama sepertimu. Masa disebut ajaran kasih? Ajaran kasih itu nanti digaung-gaungkan setelah umat Islam berhasil mengusir majikan-majikan kalian. Catat itu. Catat itu. Ngapain kau catat? Ya catat supaya kamu tahu bahwa orang Islam ternyata tidak bisa ditipu dengan slogan kasih. Astaga. Karena agama Anda itu tidak ada kasih. Agama Anda itu hoax. Nggak ada kasih di agama Anda. Yang ada cuma pembunuh. Jangankan kasih kepada manusia, Tuhan aja dibunuh sama kalian. Jadi kita umat Islam itu, kami umat Islam tidak akan pernah lagi ketipu itu loh. Satu-satunya agama yang Tuhannya dibunuh hanya agamamu. Agamamu itu agama yang berdiri di atas pembunuhan Tuhannya sendiri. Yang pun tidak mau menerima konsep seperti itu. Tuhannya dibunuh. Iya. Tuhannya dibunuh. Habis itu ngaku kasih. Tuhannya dibunuh, habis itu ngaku kasih. Menjajah kemana-mana, setelah puas membunuh, menjajah, meneror, lalu habis itu dia mengatakan kami ajaran kasih loh. Kasih kita apa? jago dong ya. Kasih pantat. Kita jago dong, Bang. Kasih pantat. Jangan kau naik ke sini kalau kau hanya ingin siksa dirimu, Dek. Nanti kau muntahkan semua. Pelan-pelan aja, sikit-sikit ya, sikit-sikit. Sikit-sikit. Jangan semuanya ditumpahkan, sikit-sikit aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Kasihan kali kalau semuanya saya utarakan di sini, kan begitu. Sikit aja, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan, buat hiburan aja, betul. Ajaran kasih matamu. Pandai-pandaian kau bilang ajaran kasih. Emang lu pikir kita semua pada gila apa? Lu mau jualan kasih. Halo, selamat siang. Iya Bang Juma. Oke bos. Dulu saya kan Nasrani. Dulunya saya Islam Nasrani. Saya kepingin masuk Islam lagi nih. Kalau benar, apakah benar di suatu saat pesta seks sama bidadari di surga biar masuk Islam lagi saya nih, Bang Juma? Ngapain ke Islam?
Sudah di agamamu sekarang bebas ngapa-ngapain kok. Kalau ada pesta seks di situ kan lebih seks saya ini lagi tinggi. Oh, ke gereja dong. Di gereja kan tempatnya, ngapain ke surga, bodoh ini. Gak bisa dong gitu. Nggak benar, nggak benar. Yang benar itu kau akan disodomi sama Tuhanmu di surgamu. Kau akan menjadi
Si penyesat itu berkata kalau dia akan bangkit pada hari ketiga, katanya kan. Kan itu. Kalau pandangan saya bang, kebanyakan itu para imam dan para ahli Taurat ya juga ya mereka lah yang berperan aktif untuk yang artinya menyalibkan Yesus tadi. Ini adalah mereka tidak mau yang artinya kehadiran Yesus pada waktu itu. Iya, mereka tidak terima gitu. Karena mereka yang bekerja di sinagoge tadi ya, sinagoge. Jadi mereka cemburu atau bagaimana sih? Karena melihat kemampuan dalam diri Yesus itu. Yesus bisa membuat mujizat-mujizat. Sedangkan para imam dan para Farisi tadi tidak bisa membuat hal yang demikian. Inilah membuat mereka jadi bagaimana namanya? Yang artinya jadi ya adalah marah lah gimana lah kan gitu. Mereka semakin tersingkir lah kira-kira pengajaran mereka juga. Seperti itu bang. Makanya mereka juga bekerja sama dengan Pilatus tadi. Jadi imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi menghadap ke Pilatus, ya toh? Lalu berkata kepada Pilatus, penyesat itu siapa yang dimaksud penyesat di sana? Penyesat itu yang dimaksud di sana, ya
Ya bisa juga ini mereka pandang itu penyesat itu kepada Yesus tadi, bisa juga. Nah, kepada oknum yang mereka salib. Mereka menganggap yang mereka salib itu si penyesat, kan begitu. Nah, lalu dia mengatakan si penyesat itu, sebelum mati berkata dia akan bangkit pada hari ketiga. Suruhlah penjaga-penjagamu untuk menjaga kuburan dia. Jangan sampai ada muridnya yang datang mengambil. Mengambil apa? Mengambil mayatnya. Sehingga ketika dia sampai ada yang mengambil mayatnya, maka itu akan terjadi penyesatan yang akibatnya lebih buruk dari penyesatan yang pertama. Artinya orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi pun tahu bahwa kebangkitan itu akan menjadi penyesatan yang akibatnya lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Jadi kebangkitan itu menurut ahli Taurat itu adalah penyesatan yang akibatnya sangat-sangat buruk. Dan pengakuan Yesus juga begitu. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Sabar, orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Kenapa Yesus mengatakan 2 kali lebih jahat? Karena orang Farisi ini akan menjual kebangkitan itu sebagai jualan yang menyesatkan banyak orang yang akibatnya jauh lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Jadi kebangkitan yang Anda peringati senantiasa itu adalah sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang baik. Sampai sini paham? Saya paham tentang pendapat abang, bahwa abang itu sama dan setuju dengan pendapat para imam tadi beserta para Farisi itu. Benar itu, karena mereka juga pada waktu mereka melapor ke Pilatus bahwa ini adalah kerjasama yang kurang baik menurut saya, yang artinya di situ para Farisi dan para imam tadi, mereka